Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kanusani. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang IP address. IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat numerik yang diberikan pada setiap perangkat di jaringan komputer. Alamat ini digunakan agar perangkat bisa saling berkomunikasi. IP address juga bisa disebut sebagai nama atau identitas dari sebuah perangkat dalam jaringan. Fungsinya yaitu sebagai identitas di perangkat penghubung antara komputer dan untuk mengirim serta menerima data di jaringan. Di sini saya menampilkan dua komputer yaitu PC 0 dan PC 1. Jika PC 0 diberi IP address 192.168.1.1 dan PC 1 diberi IP address 192.168.1.2, maka kedua komputer ini bisa saling berkomunikasi dalam satu jaringan asalkan subnet MAC-nya sama, misalnya 255.255.255.0. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, IP address bisa disebut sebagai nama. Jadi IP address pada PC 0 adalah nama yang membedakan dia dengan PC 1. Dengan adanya alamat ini, komputer bisa saling mengenal dan berhubungan. Jika melalui contoh PC 0 dan PC 1, ini kita bisa lihat bahwa IP address sangat penting untuk menghubungkan komputer di dalam jaringan. Tanpa IP address, perangkat tidak akan bisa saling mengenal. Selain itu, dalam IP address ada dua jenis utama, yaitu IP public dan IP privat. Secara umum, IP address terbagi menjadi dua jenis, yaitu IP public dan IP privat. IP public adalah alamat IP yang bisa diakses secara global melalui internet. Alamat ini diberikan oleh penyedia layanan internet atau ISP dan digunakan oleh server besar termasuk server media sosial. IP public ini bersifat unik di seluruh dunia. IP privat sebaliknya hanya digunakan di jaringan lokal, misalnya di rumah, sekolah, atau kantor. IP privat tidak bisa langsung diakses dari internet. Contoh IP privat adalah 192.168.1.1 atau 192.168.1.2 dan jadi IP ini hanya berfungsi untuk komunikasi antara perangkat di jaringan lokal. Media sosial yang kita gunakan sehari-hari seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok semuanya disimpan di server. Server ini memiliki IP public sehingga bisa diakses dari seluruh dunia. Contohnya, ketika kita membuka aplikasi YouTube dan menonton video, perangkat kita sebenarnya sedang terhubung ke server YouTube menggunakan IP public. Tanpa IP public, server YouTube tidak akan bisa diakses oleh miliaran pengguna dari berbagai negara. Jadi bisa dikatakan IP public adalah jembatan utama antara pengguna dan layanan media sosial di internet. Bagaimana dengan IP privat? IP privat ada di sisi perangkat kita, misalnya laptop, PC, atau smartphone. Saat kita terhubung ke WiFi rumah, perangkat kita akan mendapat IP privat, misalnya 192.168.1.5. IP privat ini tidak bisa langsung mengakses server YouTube. Jadi perangkat kita akan mengirim permintaan lewat router atau modem. Router inilah yang memiliki IP public dari ISP. Permintaan kita diteruskan dengan IP public lalu sampai ke server YouTube, kemudian server mengirimkan balik data video. Artinya IP privat berfungsi untuk komunikasi di jaringan lokal, sedangkan IP public yang ada di router lah yang benar-benar berhubungan dengan server media sosial di internet. Agar lebih mudah dipahami, mari kita ambil contoh. IP public server YouTube saat kita menonton video
musik di YouTube, IP public server YouTube lah yang melayani kita. Atau ketika kita membuka Instagram, kita sebenarnya mengakses IP public server Instagram. IP privat, perangkat kita di rumah, misalnya PC 0 memiliki IP privat 192.168.1.2 dan PC 1 punya 192.168.1.3. Keduanya bisa saling bertukar file di jaringan lokal. Tapi, kalau kedua perangkat ini ingin menonton video YouTube, mereka tetap harus keluar melalui router yang punya IP public. Jadi, IP publik digunakan oleh server media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook agar bisa diakses dari seluruh dunia. Kalau IP privat digunakan oleh perangkat kita di jaringan lokal dan harus diteruskan melalui router yang punya IP publik untuk bisa mengakses internet. Dengan kata lain, IP publik adalah identitas global yang memungkinkan semua orang mengakses layanan internet, sedangkan IP privat identitas lokal perangkat yang ada di rumah atau kantor kita. Saya akan menjelaskan tentang subnetting dan bagaimana cara menentukan traffic yang paling efektif dalam jaringan komputer. Subnetting adalah teknik di jaringan komputer untuk membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil. Tujuannya supaya alamat IP bisa digunakan lebih efisien dan lalu lintas jaringan jadi lebih teratur. Kalau dianalogikan, subnetting itu seperti kita punya sebuah gedung kos dengan 256 kamar. Kalau penghuninya cuma 30 orang, kan jadi boros banyak kamar kosong. Maka gedung besar itu bisa dipotong jadi gedung kecil yang sesuai kapasitas penghuninya. Jadi nggak ada kamar yang sisa. Prefix adalah angka yang ditulis setelah tanda garis miring pada IP address, misalnya 192.168.1.0 garis miring 24. Itu sama aja kayak prefix garis miring 24. Artinya 24 bit pertama dipakai untuk network, sisanya untuk host. Prefix inilah yang menentukan beberapa banyak komputer atau perangkat yang bisa masuk ke dalam satu jaringan. Nah, gimana caranya kita tahu prefix mana yang cocok? Caranya, kita harus tahu dulu berapa banyak host atau komputer yang mau kita hubungkan. Kalau kita butuh jaringan untuk 10 komputer, prefix yang cocok adalah 28 karena bisa menampung 14 host. Kalau butuh 50 komputer, prefix yang cocok adalah 26 karena bisa menampung 62 host. Kalau butuh 100 komputer, kita pakai 25 karena bisa menampung 126 host. Jadi intinya prefix yang paling efektif itu yang tidak terlalu besar sehingga boros, tapi juga tidak terlalu kecil sehingga kurang cukup untuk host. Misalnya nih, buat contoh kali ya, misalnya di kampus. Misalnya di kampus kita ada satu laboratorium komputer dengan 60 visi. Kalau kita kasih prefix 24, berarti kita punya 250 alamat host. Itu terlalu banyak dan boros. Tapi kalau kita kasih 27, jumlah host maksimal cuma 30. Berarti nggak cukup. Maka prefix yang paling pas adalah 26 karena bisa menampung 62 host. Dengan cara ini IP address bisa pakai secara efektif tanpa ada yang terbuang. Jadi subnetting itu membantu kita membagi jaringan menjadi kecil supaya lebih efisien dan teratur. Prefix digunakan untuk menentukan beberapa host dalam satu jaringan. Semakin kecil angka prefix, semakin banyak host yang bisa ditampung. Yang terpenting adalah memilih prefix yang paling sesuai dengan kebutuhan jumlah host, tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Gitu.
Halo teman-teman, saya sekarang akan melanjutkan video yang sebelumnya saya buat. Kali ini kita akan belajar menghitung IP networking, IP broadcast, dan IP range dengan contoh soal subnetting. Kita mulai dari IP 192.168.00 range 25. Angka range 25 artinya subnet max-nya mengundang 25 bit. Kalau ditulis dengan desimal, subnet max-nya adalah 255.255.255.128. Karena subnet max-nya 128, maka pembagian alamat IP dilakukan per 128. Artinya, range IP-nya adalah dari 192.168.00 sampai 192.168.0127 untuk subnet pertama. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu apa itu IP networking, apa itu IP broadcast, dan apa itu IP range. Pertama, IP networking adalah alamat pertama di dalam subnet. Alamat ini digunakan sebagai identitas jaringan, bukan untuk perangkat. Pada contoh kita 192.168.00. Contoh penggunaannya itu ketika router butuh mengenali sebuah jaringan, dia menggunakan IP networking ini untuk routing. Yang kedua ada IP broadcast. IP broadcast adalah alamat terakhir di dalam subnet. Alamat ini digunakan untuk mengirim data ke seluruh perangkat dalam satu jaringan. Pada contoh kita ada di 192.168.0127. Misalnya kalau ada 100 komputer di jaringan ini, saat broadcast semua komputer akan menerima pesan dari alamat ini. Dan yang terakhir ada IP range, itu adalah host address. IP range adalah alamat IP yang bisa digunakan oleh perangkat, misalnya komputer, laptop, server, atau router. Range ini ada di antara networking dan broadcast. Pada contohnya kita mulai dari 192.168.01 sampai 192.168.0126. Jadi ada 126 alamat yang bisa dipakai untuk perangkat. Contohnya ada di komputer pertama bisa kita pakai di 192.168.01, komputer kedua 192.168.02, dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita lihat subnet berikutnya. Karena tadi subnet pertama adalah 192.168.00 sampai 192.168.0127, maka subnet kedua mulai dari 192.168.0128 range 25. Jadi di subnet kedua ini juga ada 126 IP yang bisa dipakai untuk host. Jadi kesimpulan perbedaannya adalah di IP networking itu adalah alamat identitas jaringan, tidak bisa dipakai untuk host. IP broadcast alamat terakhir digunakan untuk komunikasi ke semua host dalam subnet. Nah, kalau IP range itu ada di tengah-tengah di antara IP networking dan IP broadcast. Inilah yang dipakai untuk perangkat. Sekarang kita akan fokus membahas tentang IP range, yaitu alamat-alamat IP yang bisa digunakan oleh perangkat dalam sebuah subnet. Kita ambil contoh di IP 192.168.00 range 25 seperti pada gambar. Langkah pertama yang kita cari adalah subnet max dan block size prefix range 25, artinya subnet max kita adalah 255.255.255.128. Untuk menentukan block size rumusnya adalah 256 dikurang angka terakhir subnet max 256 atau teks angka terakhir subnet max 256 angka terakhir subnet max-nya.
karena subnet max terakhir itu 128, maka rumusnya ada 256 dikurang 128 sama dengan 128256 dikurang 128 sama dengan 128256 dikurang 128 sama dengan 128. Jadi block size kita adalah 128. Artinya setiap subnet akan meloncat sebanyak 128 alamat IP. Maka pembagian subnet max-nya adalah 0 sampai 127. Kemudian 128 sampai 255. Terus langkah kedua itu tentukan IP range subnet pertama. Subnet pertama dimulai dari 192.168.00 sampai 192.168.0127. Alamat pertama itu ada di 192.168.00 adalah IP network, tidak bisa dipakai host. Terus alamat terakhir itu ada di 192.168.0127 adalah IP broadcast, juga tidak bisa dipakai oleh host. Sisanya yang berada di tengah adalah IP range. Maka IP range subnet pertama 192.168.01 sampai 192.168.0126, total host yang bisa digunakan itu ada di 120 alamat IP. Contoh penggunaannya itu ada komputer bisa pakai 192.168.010, printer bisa pakai 192.168.020, rotor bisa pakai 192.168.01 atau 192.168.0126 sesuai kebutuhan administrator. Langkah ketiga, tentukan IP range subnet kedua. Setelah range 0127 habis, kita lompat ke subnet berikutnya, yaitu 192.168.018 sampai 192.168.0255. Alamat pertama itu ada di 192.168.0128 adalah IP networking. Alamat terakhir ada di 192.168.0255 adalah IP broadcast, sisanya adalah IP range. Maka IP range subnet kedua itu ada 192.168.0129 sampai 192.168.0254. Total host yang bisa digunakan juga sama, yaitu 126 alamat IP. Jadi, kalau kita punya IP 192.168.00 range 25, maka IP range-nya terbagi menjadi subnet pertama itu 0 sampai 127, subnet kedua itu 128 sampai 255. Dengan cara ini kita tahu mana alamat yang digunakan perangkat dan mana yang khusus untuk identitas jaringan network atau untuk siaran broadcast. Nah, biar nggak terlalu susah untuk melihatnya, saya membuat tabel. Jadi bisa kalian lihat tabelnya biar mudah dibaca. Kalau kita lihat dari tabel yang saya tampilkan ini, subnet pertama punya network address 192.168.00, lalu IP range-nya bisa dipakai adalah 192.168.01 sampai 192.168.012 dan broadcast address-nya adalah 192.168.0127. Sedangkan subnet kedua dimulai dari network address 192.168.128, IP range-nya adalah 192.168.0129 sampai 192.168.0254 dan broadcast address-nya ada di 192.168.0255. Kedua subnet ini sama-sama punya 126 host yang bisa digunakan. Jadi dengan pembagian subnet seperti ini, kita bisa lebih efisien dalam mengatur alokasi IP sesuai kebutuhan. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan subnetting yang paling efektif jika kita punya kasus dengan 12 PC.
Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghitung berapa banyak alamat IP yang kita butuhkan. Karena ada 12 PC, maka kita butuh minimal 12 alamat host yang bisa dipakai. Untuk mencari berapa banyak host yang bisa ditampung dalam sebuah subnet, kita gunakan rumus 2 pangkat H dikurang 2, atau dalam bentuk matematik adalah 2H dikurang 2 lebih dari jumlah host 2 pangkat H kurang 2. Rumus ini artinya kita mencari jumlah bit host yang cukup besar agar bisa menampung semua komputer. Kenapa dikurang 2? Karena ada 2 alamat IP yang tidak bisa dipakai, yaitu network address dan broadcast address. Sekarang kita coba masukkan angka ke dalam rumus. Oke, kalau kita pakai H3, maka hasilnya 23 dikurang 2 sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 62 pangkat 3 dikurang 2 sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 623 dikurang 2 sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6. Kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya hanya 6 host. Ini jelas tidak cukup karena kita butuh 12 host. Kalau kita pakai H4, maka hasilnya kita hitung 24 dikurang 2 sama dengan 16 kurang 2 sama dengan 142 pangkat 4 kurang 2 sama dengan 16 kurang 2 sama dengan 1424 dikurang 2 sama dengan 16 dikurang 2 sama dengan 14. Kita lihat hasilnya 4 host. Nah, ini cukup karena kita hanya butuh 12 host dan masih ada 2 alamat cadangan. Jadi jumlah bit host yang paling pas untuk 12 PC adalah 4 bit host. Kalau kita sudah tahu ada 4 bit host, maka prefix subnetnya tinggal dihitung. 32 kurang 4 sama dengan 2832 dikurang 4 sama dengan 2832 dikurang 4 sama dengan berapa? Kita lihat, sama dengan 28. Maka prefixnya adalah range 28. Subnet max yang untuk prefix range 28 adalah 255, 255, 255, 240. Subnet max ini punya blok sebesar 16 alamat IP dalam satu subnet. Artinya dalam satu subnet range-nya 28 yang kita punya. Jadi total alamat IP-nya itu ada 16 alamat. Alamat yang bisa dipakai untuk host itu ada 14 alamat IP. Network address-nya ada 1 alamat tidak bisa dipakai, dan broadcast address-nya ada 1 alamat juga yang tidak bisa kita pakai. Sehingga sangat cocok digunakan untuk 12 PC. Jadi prefix subnet paling efektif untuk 12 PC adalah range 28. Subnet max-nya adalah 255, 255, 255, 240. Jumlah IP totalnya itu ada 16. Jumlah IP usable-nya ada 14. Sangat efisien karena kita hanya butuh 12 tapi tersedianya adanya di 14. Nah, jadi dengan perhitungan ini kita bisa memilih subnet yang tepat, tidak terlalu besar sehingga boros alamat IP dan tidak terlalu kecil sehingga tidak mencukupi kebutuhan komputer. Nah, lebih mudahnya lagi untuk membacanya, saya membuat tabel untuk referensi cepatnya. Ini saya membuat tabel agar bisa dengan mudah dibaca.
Bisa dilihat dari situ, dari semua tabel itu, dan seterusnya setiap subnet itu lompat 16 alamat. Jadi di semua subnetnya, setiap satu subnet akan lompat ke subnet yang lainnya itu 16 alamat. Oke, terima kasih. Oke, lanjutnya ini kita sama seperti yang sebelumnya 12 PC, tapi yang sekarang adalah 16 PC. Nah, langkahnya tetap sama. Kalau misalkan langkah pertamanya adalah menghitung subnet masknya yang paling efektif agar semua komputer bisa mendapatkan alamat IP. Jadi kita gunakan rumus dasar subnetting, yaitu 2 × H dikurang 2. Rumus ini dipakai untuk mencari berapa banyak host yang bisa ditampung. Kalau kita coba dengan H sama dengan 4H sama dengan 4H sama dengan 4, hasilnya adalah 4 host. Itu tidak cukup karena kita butuhnya 16. Maka kita coba dengan H sama dengan 5H sama dengan 5H sama dengan 5. Hasilnya itu ada di 30 host yang bisa digunakan. Nah, ini sudah cukup banyak untuk menampung 12 PC. Bahkan masih ada sisa banyak ya. Dengan H dengan 5H sama dengan 5H sama dengan 5, maka prefix subnetnya adalah range 27. Subnet max dari range 27 adalah 255, 255, 255, 224. Selanjutnya kita hitung total IP-nya. Dalam satu subnet range 27 ada 32 total alamat IP dengan 30 IP usable. 2 alamat lainnya dipakai untuk networking address dan broadcast address. Kita udah tahu ya kalau networking address dan broadcast address itu tidak bisa digunakan sama sekali. Kalau kita ambil contoh dari IP-nya itu 192.168.00 range 27, maka hasilnya network address adalah 192.168.00, broadcast address-nya adalah 192.168.031, IP range-nya yang bisa dipakai adalah 192.168.01 sampai 192.168.030. Dengan cara ini, kita mendapatkan subnet yang efektif, tidak terlalu kecil sehingga tidak cukup, dan tidak terlalu besar sehingga boros alamat. Jadi prefix paling tepat untuk 16 PC adalah range 27. Oke, bye-bye.